Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bahasan kali ini kita akan mempelajari tentang gerbang logika, di mana gerbang logika ini merupakan komponen elektronik yang digunakan untuk mengontrol arus listrik dalam rangkaian elektronik. Jadi pada gerbang logika ini akan menerima sinyal input atau sinyal masukan serta sinyal output atau sinyal keluaran sesuai aturan logika tertentu. Nah, yang kita pelajari pada bahasan kali ini adalah tentang gerbang logika OR dan tentang gerbang logika AND. Sebelum kita mempelajari tentang gerbang logika, di sini akan diberikan sebuah ilustrasi sebuah mesin pengolah, di mana mesin pengolah ini akan mengolah bahan-bahan yang dimasukkan. Pada mesin pengolah ini terdiri dari 4 masukan atau 4 input disebutnya, dan 1 keluaran atau 1 output, jadi yang akan menerima hasilnya. Nah, inputnya ini ditandai dengan variabel A, kemudian B, C, dan D. Jadi ada 4 masukan atau 4 input. Sedangkan keluarannya atau outputnya ditandai dengan variabel Y. Nah, pada mesin pengolah ini kita akan memasukkan bahan. Misalnya kita akan memasukkan bahan, yang pertama adalah gula, kemudian teh, kemudian air. Nah, ada 3 bahan yang kita masukkan. Jadi inputnya ada 3 atau masukannya ada 3. Nah, setelah bahan ini dimasukkan, kemudian oleh mesin ini diolah hingga keluarannya adalah teh manis. Kemudian ada lagi satu contoh, misalnya kita masukkan bahan kopi, kemudian susu, kemudian es batu, kemudian gula. Nah, di sini ada 4 masukan atau 4 bahan. Nah, setelah bahan-bahan ini diolah, maka akan menghasilkan es kopi susu. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang gerbang OR ya. Jadi gerbang OR lambangnya seperti ini, seperti bulan sabit. Nah, pada gerbang OR ini ada karakteristik atau sifatnya. Karakteristik yang pertama adalah gerbang OR terdiri dari 2 input atau lebih. Jadi yang dimaksud input itu sama seperti mesin pengolah tadi. Nah, pada gambar ini ada 2 input atau 2 masukan, di mana inputnya ditandai oleh variabel A dan variabel B. Sedangkan keluarannya atau outputnya ditandai dengan variabel Y. Nah, ini contoh gerbang OR yang terdiri dari 3 input, yaitu ada A, B, C. Serta contoh lain gerbang OR yang terdiri dari 4 input, yaitu A, B, C, dan D. Outputnya 1 semua nih, yaitu Y ya. Nah, karakteristik lain daripada gerbang OR ini, karakteristik yang kedua, jika salah satu input bernilai 1, maka output bernilai 1. Kalau tadi input pada mesin pengolah itu berupa bahan kopi, gula, susu, dan lain sebagainya, nah pada gerbang OR ini inputnya adalah sebuah nilai. Nilainya ini adalah bilangan biner, yaitu 0 dan 1. Jadi misalnya kita kasih nilai pada input A itu 0 ya, pada input B nilainya 1. Nah, sesuai karakteristik ini, jika salah satu input bernilai 1, maka output bernilai 1. Nah, kita lihat di sini input yang bernilai 1 input yang mana? Nah, di sini input yang B ya, bernilai 1. Maka sesuai karakteristiknya, outputnya atau keluarannya pasti akan bernilai 1. Dia akan bernilai 1 seperti ini. Jadi kalau salah satu inputnya ada yang bernilai 1, itu sudah dipastikan keluarannya pasti bernilai 1. Contoh lain misalnya input A bernilai 1, input B bernilai 0. Nah, karena ada salah satu input yang bernilai 1, yaitu input A ya, maka outputnya bisa dipastikan akan bernilai 1 juga. Itu merupakan karakteristik daripada gerbang OR. Kemudian ada lagi, kita kasih nilai 1 A nya, input A nya
input B-nya 1. Nah, ini dua inputnya 1 nih. Nah, sesuai karakteristiknya, kalau salah satu inputnya bernilai 1, dia maka akan bernilai 1 juga gitu. Ya. Kemudian ada lagi, kita kasih nilai input A-nya 0, input B-nya 0. Nah, ini bagaimana nih? Nah, karakteristik yang ketiga daripada gerbang OR ini, selain dari itu output bernilai 0. Jadi kalau tidak ada input yang bernilai 1, maka outputnya itu akan bernilai 0. Nah, gerbang OR karakteristik yang keempat bisa juga dikatakan sebagai simbol pertambahan. Jadi lebih mudahnya begini, misalnya ada input A bernilai 0, input B bernilai 1. Nah, ini tinggal kita tambahin 0 tambah 1, maka outputnya atau keluarannya adalah 1. Jadi simbol pertambahan gitu. Kemudian ada lagi misalnya input A bernilai 1, input B bernilai 0. Nah, ini maka tinggal kita tambah 1 tambah 0 adalah 1 gitu ya. Kemudian ada lagi misalnya input A bernilai 1, input B bernilai 1. Nah, harusnya kan pertambahan itu 1 ditambah 1 2 ya. Karena ini bilangan biner, biner itu kan tidak mengenal angka 2. Dia angkanya hanya 0 dan 1. Maka outputnya adalah nilai 1. Karena sesuai karakteristik yang ini nih, jika salah satu input bernilai 1, maka output bernilai 1. Contoh lain lagi adalah misalnya input A bernilai 0, input B bernilai 0. Nah, ini kita tinggal jumlah 0 tambah 0 adalah 0. Nah, seperti itu kira-kira sifat atau karakteristik daripada gerbang OR. Sehingga jika gerbang OR ini dibuat sebuah tabel logika atau tabel kebenaran, nah di sini terdiri dari dua input, yaitu input A dan input B, dan satu output atau satu keluaran yaitu output Y. Nah, di tabel logika atau kebenaran juga ada di sini input A, kemudian input B dan output Y. Nah, misalnya kita kasih di tabel kebenarannya input A-nya 0, input B-nya 0. Nah, di sini kita uji. Input A 0, input B 0, maka sesuai dengan sifat karakteristiknya, karena tidak ada salah satu input yang 1, itu akan menghasilkan output 0. Atau lebih mudahnya 0 ditambah 0 yaitu 0 gitu ya. Maka outputnya kita tulis di tabel kebenarannya adalah 0 seperti ini. Kemudian ada lagi nilai input A 0, input B 1. Nah, kita uji input A-nya 0, input B-nya 1. Nah, sesuai karakteristik daripada gerbang OR, ada salah satu input yang bernilai 1, maka outputnya pasti akan bernilai 1. Atau sesuai dengan karakteristik lain, gerbang OR ini merupakan simbol dari pertambahan, yaitu 0 tambah 1 adalah 1. Maka kita tulis di output Y-nya pada tabel kebenaran itu adalah 1. Kemudian kita kasih nilai lagi, input A bernilai 1, input B bernilai 0. Nah, kita uji di sini, kita tulis input A bernilai 1, input B bernilai 0. Maka karena salah satu inputnya ada yang bernilai 1, dia akan menghasilkan output atau keluarannya 1 gitu. Atau lebih mudahnya dengan karakteristik lain, simbol pertambahan yaitu 1 tambah 0 itu merupakan 1 hasilnya. Maka kita tulis pada tabel kebenaran atau tabel logikanya itu 1. Nah, nilai lain misalnya input A bernilai 1, input B bernilai 1, kita uji di sini input A bernilai 1, input B bernilai 1. Nah, dua inputnya ini bernilai 1. Kita karena ada salah satu input yang bernilai 1, maka dia akan menghasilkan output atau keluarannya 1. Nah, maka kita tulis pada tabel kebenaran outputnya adalah 1 seperti ini. Sekarang kita akan mempelajari tentang gerbang N, di mana gerbang N ini simbolnya seperti ini. Nah, gerbang N ini sama halnya dengan gerbang OR. Dia ada karakteristik atau sifat gitu ya. Karakteristik
yang pertama daripada gerbang N ini, gerbang N terdiri dari 2 input atau lebih. Jadi yang dimaksud input itu seperti ini, masukannya ya, dimana masukan ini kita kasih variabel A dan B, sedangkan ada satu keluaran atau output disebutnya, ditandai dengan variabel Y. Nah, ini contoh gerbang N yang terdiri dari 3 input, dimana bisa kita lihat 3 input ini yaitu A, B, C, dan di bawahnya adalah gerbang N yang terdiri dari 4 input, yaitu A, B, C, dan D. Nah, masing-masing outputnya dia hanya satu, yaitu output Y, dua-duanya. Karakteristik lain daripada gerbang N ini, jadi jika salah satu input bernilai 0, maka output bernilai 0 juga gitu. Nah, kalau tadi karakteristik gerbang OR, salah satu inputnya bernilai 1, maka outputnya 1. Kalau N itu, kalau ada salah satu yang bernilai 0, maka outputnya akan bernilai 0. Contohnya, misalnya ada input A bernilai 0, input B bernilai 1. Nah, karena salah satu inputnya ada yang bernilai 0, maka outputnya atau keluarannya dia akan bernilai 0 seperti ini ya. Contoh lain, misalnya input A bernilai 1, input B bernilai 0. Nah, ini ada salah satu input yang bernilai 0, yaitu input B, maka outputnya dia pasti akan bernilai 0 sesuai karakteristik ini. Jika salah satu input bernilai 0, maka output bernilai 0. Kemudian ada lagi contoh lain, A nya bernilai 0, B nya bernilai 0. Nah, dua-duanya 0 nih. Nah, karena sesuai karakteristik ini, jadi kalau ada salah satu yang bernilai 0, dia pasti akan bernilai 0 gitu. Nah, contoh lain, misalnya input A bernilai 1, input B bernilai 1. Nah, ini ada karakteristik yang ketiga daripada gerbang N ini. Lain dari itu, output bernilai 1. Jadi kalau nggak ada yang inputnya 0, dua-duanya 1, dia pasti akan bernilai 1 seperti ini. Nah, karakteristik lain daripada gerbang N ini, gerbang N bisa juga dikatakan sebagai simbol perkalian. Nah, kalau tadi gerbang OR pertambahan, N ini perkalian. Contoh gini, misalnya ada A bernilai 0, B nya bernilai 1. Nah, ini tinggal kita kalikan 0 kali 1, maka outputnya pasti akan bernilai 0 ya. Kemudian contoh lain, A nya bernilai 1, B nya bernilai 0. Nah, ini tinggal kita kalikan 1 kali 0, hasilnya atau outputnya adalah 0. Contoh lain lagi, misalnya A nya bernilai 0, B nya bernilai 0. Nah, ini tinggal kita kali 0 kali 0, akan menghasilkan atau output 0. Kemudian ada lagi, A nya bernilai 1, B nya bernilai 1. Ini kita tinggal kalikan 1 kali 1, outputnya adalah 1. Sehingga apabila gerbang N ini dibuat sebuah tabel logika atau kebenaran, di mana di sini ada 2 input, yaitu input A dan input B, serta satu keluaran atau output, yaitu output Y. Maka pada tabel logika atau kebenaran di sini juga ada input A, kemudian input B, dan output Y. Nah, pada tabel logika atau kebenaran, misal dikasih nilai input A-nya 0, input B-nya 0. Nah, di sini kita uji, atau kita tulis input A-nya 0, input B-nya 0. Sesuai karakteristik, jika ada salah satu input yang bernilai 0, maka outputnya akan bernilai 0 juga. Atau dengan karakteristik lain, simbol perkalian, yaitu 0 dikali 0 adalah hasilnya 0. Maka kita tulis pada tabel kebenaran, output Y-nya itu bernilai 0. Kemudian pada tabel logika atau kebenaran, input A-nya bernilai 0, input B-nya bernilai 1. Nah, di sini kita tulis atau kita uji. Ini bernilai 0, B-nya bernilai 1. Karena salah satu inputnya ada yang bernilai 0, yaitu input A, maka bisa dipastikan
outputnya atau keluarannya itu bernilai 0. Atau dengan karakteristik lain, yaitu simbol perkalian 0 dikali 1 sama dengan 0. Maka kita tulis pada output pada tabel kebenarannya adalah 0. Kemudian dikasih nilai lagi, input A bernilai 1, input B bernilai 0. Nah, di sini kita tulis atau kita uji, input A bernilai 1, input B bernilai 0. Nah, karena salah satu inputnya ada yang bernilai 0 yaitu input B, maka hasilnya adalah outputnya atau hasilnya adalah 0. Atau dengan karakteristik lain yaitu simbol perkalian, yaitu 1 dikali 0 adalah 0. Maka kita tulis pada tabel logika atau kebenarannya, output Y nya adalah bernilai 0. Kemudian ada lagi nilai input A bernilai 1, input B bernilai 1. Nah, kita uji atau kita tulis pada gerbang N ini, input A nya bernilai 1, input B nya bernilai 1. Nah, sesuai karakteristik, karena tidak ada input yang bernilai 0, maka dia akan bernilai 1. Atau sesuai dengan karakteristik lain, yaitu simbol perkalian 1 dikali 1, maka akan menghasilkan output atau nilai 1. Maka kita tulis pada tabel logika atau kebenarannya, outputnya Y nya itu bernilai 1. Seperti itu. Pada contoh ini kita disuruh mencari nilai output dari sebuah gerbang logika, di mana output yang kita cari itu adalah output X dan output Y. Ya. Sedangkan inputnya di sini ada 3 nih, yaitu A, B, dan C. Inputnya nih atau masukannya. Nah, pada tabel logika atau kebenaran diberikan input A itu bernilai 0, input B bernilai 1, dan input C bernilai 0. Nah, di sini kita tulis nih, input A bernilai 0, input B bernilai 1, input C bernilai 0. Ada kaki-kakinya nih ya. Nah, yang kita cari yaitu output X dulu nih. Output X atau keluaran X itu dihasilkan daripada gerbang OR ini, dimana kita tadi sudah pelajari gerbang OR itu jika salah satu inputnya dia bernilai 1, maka akan menghasilkan output 1. Atau karakteristik lain daripada gerbang OR yaitu simbol pertambahan, yaitu 0 ditambah 1 gitu, mudahnya seperti itu, maka akan menghasilkan nilai 1 seperti ini. Nah, maka kita tulis pada tabel kebenaran output X nya ini adalah bernilai 1. Nah, sekarang yang kita cari adalah output Y. Output Y ini dihasilkan daripada gerbang N ini. Nah, gerbang N ini ada 2 input nih. Satu input pertama tadi keluaran dari X ya, yaitu bernilai 1 yang ini. Input yang kedua bernilai 0. Nah, sesuai karakteristik daripada gerbang N yang tadi kita pelajari, bahwa jika salah satu inputnya bernilai 0, dia maka akan menghasilkan output atau keluaran 0. Atau dengan kata lain atau karakteristik lain, sesuai dengan karakteristiknya, N itu adalah simbol daripada perkalian, kita tinggal kali ini, 1 dikali 0 ini, maka akan menghasilkan nilai 0 seperti ini. Maka kita tulis output pada tabel kebenarannya adalah bernilai 0. Nah, contoh lain, misalnya pada tabel kebenaran diberikan input A bernilai 1, input B bernilai 0, input C bernilai 0. Nah, kita tulis pada kaki-kakinya yaitu input A bernilai 1, input B bernilai 0, input C bernilai 0. Nah, output X atau keluaran X itu tadi dihasilkan daripada gerbang OR ini. Nah, kita lihat cara mudahnya, gerbang OR kan tambah gitu ya, kita tinggal tambah aja 1 tambah 0, maka akan menghasilkan output atau keluaran 1 seperti ini. Maka kita tulis di tabel kebenarannya output X itu bernilai 1. Nah, sekarang yang kita cari adalah output Y. Output Y itu dihasilkan dari gerbang N ini. N ini kan simbol perkalian ya, mudahnya jadi nilainya itu yang satu bernilai 1 hasil daripada output X, yang satu bernilai 0. Kita tinggal kalikan 1 dikali 0.
hasilnya atau keluarannya adalah bernilai 0 seperti ini. Maka kita tulis pada tabel kebenarannya output Y nya adalah bernilai 0. Nah, kemudian ada lagi input A bernilai 1, input B bernilai 0, input C bernilai 1. Kita tulis di sini pada gerbang logikanya A bernilai 1, B bernilai 0, C bernilai 1. Nah, yang kita cari input X dulu nih. Input X itu dihasilkan daripada gerbang OR ini. Nah, jadi 1 gerbang OR itu kan simbol pertambahan ya. Jadi 1 ditambah 0 gitu. Maka akan menghasilkan output atau keluaran 1. Ya. Kita tulis di sini output X-nya itu 1. Nah, yang kedua kita cari output Y. Output Y itu merupakan hasil daripada gerbang N ini, dimana nilai inputnya, input yang pertama yaitu hasil daripada output X ini ya, lihat kakinya seperti ini. Kemudian input yang kedua bernilai 1. Jadi kita tinggal kalikan aja, karena gerbang N kan karakteristiknya itu simbol perkalian ya. Jadi 1 dikali 1 akan menghasilkan nilai 1. Maka kita tulis pada output Y ini adalah bernilai 1. Nah, demikian tentang gerbang logika ini, semoga bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.